Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan pembahasan dari latihan soal-soal eksponen yang telah dikerjakan sebelumnya. Oke, yang pertama itu ada tugas dari kuisis kemarin ya, ada 5 buah soal. Ada 5 buah soal. Ini kita akan bahas satu-satu. Oke, yang nomor pertama 1000 pangkat 0. 1000 pangkat 0 adalah 1, betul ya, dari sifat eksponen gitu. A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, yang selanjutnya adalah A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 2. Di sini ya, A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Nah, sifat eksponen ya, ketika basisnya sudah sama, dikalikan, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadinya A pangkat 4 tambah 2 atau A pangkat 6. Betul. Oke, yang next. 32 pangkat 2 per 5. Ini 2 per 5 ya. 32 pangkat 2 per 5. Berapa hasilnya? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, kita buat dulu 32 ini kita ubah nih. Jadi berapa nih? 32 itu berapa pangkat 5 gitu ya, supaya mudah kita buat jadi pangkat 5 nih 32-nya. Ini nanti dipangkatkan lagi 2 per 5. Nah, 32 itu ternyata adalah 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga 32 di sini bisa kita ganti jadi 2 pangkat 5. Ini tetap pangkatnya ya. Nah, berdasarkan sifat pangkat, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti bisa kita terapkan juga di sini. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 per 5. Nah, berapa nih? 5 dikali 2 per 5. Maka hasilnya ini bisa habis dibagi ya 5-nya. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2. Atau hasilnya berarti kita peroleh 4. Ya, kita peroleh hasilnya 4. Oke, next. Nomor 4, itu ada soalnya itu A pangkat 2 dikali A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 5. Nah, seperti tadi basisnya sudah sama dikali, berarti pangkatnya bisa kita jumlah. Ya, ini terus berapa? A pangkat 5 ya, per A pangkat 5. Bilangan yang sama kan, berarti hasilnya adalah 1. Oke, yang nomor 5. Kita punya A dikali B dipangkatkan 3 per B pangkat 3. Nah, gimana nih? Kita juga punya sifat bahwa perkalian ini bisa kita uraikan jadi A pangkat 3 dikali B pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, seperti ini bisa kita uraikan nih. Jadi A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3 per B pangkat 3, ya kan? B pangkat 3 per B pangkat 3 adalah 1 ya. B pangkat 3 dibagi B pangkat 3 adalah 1, sehingga kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 3. Hasilnya A pangkat 3. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah, nah, ada sebuah games nih, labirin. Kalian diminta menentukan langkah yang tepat dari start menuju finish. Kira-kira mana nih langkah yang tepat? Nah, langkah yang tepat bisa diperoleh dengan mengerjakan soal-soalnya yang ada pada kotak biru dan pilihan jawabannya yang panah ini, yang di panah oranye ini, gitu ya. Silakan mulai kita kerjakan. Yang pertama di start adalah di sini nih, A pangkat 2 per 3. Di sini ya, A pangkat 2 per 3. Nah, pilihan jawabannya adalah ini sama ini ya. Berarti kita yang diminta itu adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar apa nih yang pas untuk A pangkat 2 per 3? Yaitu adalah akar dari A kuadrat, ya, akar pangkat 3 dari A kuadrat ya. Berarti jawaban yang benarnya yang mana? Jawaban benarnya adalah yang ke bawah, betul ya. Jawaban yang benarnya adalah jawaban yang ke bawah. Kita tandai warna merah deh. Ya, berarti langkah yang benar adalah langkah ke bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya berarti ini soal selanjutnya nih yang di sini, yaitu akar pangkat 4 dari A ya, akar pangkat 4 dari A yang selanjutnya. Akar pangkat 4 dari A. Nah, yang diminta apa? Pilihan jawabannya adalah ke bawah dan ke kanan ya. Diminta bentuk pangkat. Nah, berarti kita buat nih bentuk pangkat dari ini, yaitu adalah A pangkat 1 per 4. Betul, A pangkat 1 per 4. Artinya,
Langkah yang sesuai adalah langkah ke kanan. Betul. Kok itu? Langkah yang sesuai adalah langkah ke kanan nih. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa dapat soal yang selanjutnya nih yang mau kita kerjakan. Nah, ini ya, langkah selanjutnya ke kanan. Berarti soal selanjutnya adalah yang ini. Nah, yang ini juga sama nih pilihannya. Ke bawah sama ke kanan, yaitu dijadikan bentuk pangkat gitu ya. Dijadikan bentuk pangkat dari kita punya soalnya itu adalah A dikali dengan akar pangkat 4 dari A. Nah, akar pangkat 4 dari A kita punya sebelumnya, berarti sama aja dengan A dikali A pangkat 1/4, ya kan? Nah, basisnya sudah sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ini artinya ada pangkat 1 di sini kan? 1 ditambah 1/4. 1 tambah 1/4 berapa? 1/4. Nah, di sini ada pecahan biasa. Berarti ini jadinya A pangkat 4 kali 1 tambah 1 ya. Jadi 5/4. Berarti langkahnya ke bawah. Betul. Berarti kita peroleh langkah yang selanjutnya adalah ke bawah. Sini ya. Berarti soal selanjutnya adalah ini. 1 per akar pangkat 3 dari A pangkat 5. Diminta juga bentuknya pangkat. Nah, kita kerjakan ya. Kerjakan dulu. Tadi soalnya itu adalah 1 per akar pangkat 3 dari A pangkat 5 gitu kan. Nah, kita buat dalam bentuk pangkat. Nah, ini dulu ya. Yang akar dulu nih kita jadikan bentuk pangkat, yaitu A pangkat 5/3. Nah, 1 per A pangkat 5/3 hasilnya adalah A pangkat negatif 5/3. Ya, ingat ya, sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Pakai sifat yang ini ya. Oke, berarti kita lihat lagi langkahnya kemana? A pangkat negatif 5/3. Langkahnya adalah ke kanan. Betul, langkahnya adalah ke kanan. Berarti soal selanjutnya yang kita peroleh ini. Akar 18 ditambah dengan akar 32. Oke, kita kerjakan ya. Akar 13, akar 8, ditambah akar 32. Nah, ditambah akar 32 ya. Cek dulu. Nah, benar ya. Nah, ini optionnya ada yang keliru ya. Ini harusnya adalah 4 dan yang ini harusnya adalah 7. 7 akar 2 ya. Oke, kita kerjakan. Akar 18 tambah akar 32 gimana? Kalau akar seperti ini nggak bisa dijumlahkan kan? Dalam akarnya harus sama nih. Berarti kita ubah dulu. Akar 18 bisa kita ubah jadi 9 kali 2. Akar 32 bisa kita ubah jadi 16 kali 2. Oke, berdasarkan sifat akar, ini bisa kita uraikan jadi seperti ini ya. Ditambah akar 16 dikali dengan akar 2. Itu kan? Nah, selanjutnya akar 9 nih. Berapa akar 9? 3 ya. Ini tetap 3 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2. Oke, lalu kita jumlahkan jadi 3 ditambah 4 akar 2 ya. 3 tambah 4 adalah 7 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 7 akar 2. Kita lihat 7 akar 2 kemana? Oh, 7 akar 2 itu adalah ke bawah. Ya, ke bawah berarti ini adalah ini ya. Berarti soal selanjutnya adalah ini nih. Kita diminta menentukan bentuk sederhana dari 9 dikurang 4 akar 5. Nah, 9 dikurang 4 akar 5. Oke, kita coba ya. 9 dikurang 4 akar 5 ya. Kita lihat dulu. Akar 9 dikurang 4 akar 5. Oke, coba. Akar dari 9 dikurang 4 akar 5. Nah, bentuk sederhananya gimana kemarin? Yang diminta adalah ininya kita buat 2 kan ya. Akar 4-nya kita jadikan 2. Nah, 4 itu adalah 2 dikali 2. Ini akar 5 ya. Nah, kita kan maunya di depan akar ini hanya ada 2 aja kan kemarin itu.
Berarti yang satunya mau kita masukin akar. Nah, 2 ini itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2. Betul nggak? Akar 2 pangkat 2, akar 4, 9, 2 kan? Sehingga bisa kita buat seperti itu. Berarti ini jadi 9 dikurang 2. Ini akar 4, akar 5. Ya kan? Nah, berdasarkan sifat akar juga, bisa kita ubah menjadi 9 dikurang 2 akar dari 4 kali 5 ya, atau 5 kali 4. Sama ya, karena komutatif perkalian. Selanjutnya, gimana? Ini 5 kali 4. Nah, sekarang kita ubah nih 9-nya. Jadi 5 tambah 4. 5 tambah 4, 9 ya. Dikurang akar 5 dikali 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah akar 5 dikurang akar 4. Akar 4 bisa kita hasilnya bulat ya, sehingga kita akarkan saja hasilnya akar 5 dikurang 2. Nah, kita lihat lagi, berarti arahnya kemana nih? Arahnya ke kiri ya. Ini sebenarnya panahnya udah jelas di sini, jadi sebenarnya kalian pasti sudah dapat jawabannya ya. Oke, ini soal yang terakhir adalah ini. Sekarang kita harus cek nih, benar nggak hasilnya adalah akar 5 dikurang akar 2 gitu ya. Coba kita kerjakan. Tadi kita punya yang terakhir itu adalah 3 per akar 5 ditambah dengan akar 2. Gimana menyederhanakannya? Kita kalikan dengan sekawannya ya, sekawan dari penyebutnya, yaitu ini. Oke, per akar 5 dikurang dengan akar 2. Oke, kita kerjakan. Ini dikali ini ya, jadi 3 dikali akar 5 dikurang akar 2 per ini akar 5 kali akar 5, 5. Ya, ini negatif jadi pasti 0. Nanti akar 2 dikurang akar 2, 2. Sehingga kita peroleh hasilnya 3 akar 5 dikurang dengan akar 2 per 5 kurang 2, 3. Nah, 3-nya habis dibagi nih. Bisa coret, sehingga hasil akhirnya kita peroleh adalah akar 5 dikurang dengan akar 2. Betul jawabannya ya? Nah, ini betul ya. Jawabannya akar 5 dikurang akar 2. Sehingga kita peroleh langkah yang tepat dari start menuju finish adalah ini. Oke, itu untuk permasalahan yang kedua. Nah, selanjutnya kita punya games yang lain nih. Yaitu mencari sebuah kata. Ya, mencari sebuah kata. Ingat nggak? Kita mencari sebuah kata nih tugasnya. Nah, ini ya. Jadi kita mencari atau menebak sebuah kata gitu ya, untuk mengisi menebak sebuah kata gitu ya. Katanya kita peroleh huruf-huruf dari untuk susunan katanya kita peroleh dengan mengerjakan soal ini. Oke, jadi kita harus kerjakan dulu soalnya. Oke, soal yang pertama adalah ini. Diminta kita menentukan penyelesaian dari ini ya. Nanti kita samakan pilihan jawabannya yang mana. Gitu. Oke, gimana cara mengerjakannya? 64 pangkat 2 per 3. Nah, 64 pangkat 2 per 3 bisa kita ubah nggak nih? 64 bisa nggak kita ubah 64-nya jadi sesuatu bilangan dipangkatkan 3? Ternyata bisa, yaitu 4 pangkat 3. Berarti 64-nya kita ubah jadi 4 pangkat 3. Ya, jangan lupa ini dipangkatkan lagi 2 per 3. Gitu ya. 125. Apakah 125 bisa kita ubah jadi berapa pangkat 6? Apakah bisa ini jadi berapa pangkat 6 atau kelipatannya dari 6? 5, ya kan? Kalau 125 berarti pasti kelipatan 5 ya. 5 pangkat berapa nih? 5 pangkat 6 juga 125 ya. Berarti 5 pangkat 3 ternyata. Nah, nggak apa-apa walaupun nggak 6. Kita ubah jadi 5 pangkat 3. Nah, ini 1 per 6 dikali dengan 1 per, ini biarkan dulu aja, 5 pangkat setengah. Gitu ya, oke. Nah, ini berdasarkan sifat dari A pangkat M, dipangkatkan lagi N, itu hasilnya A pangkat M dikali
N. Berarti yang ini jadinya 4 pangkat 3 dikali dengan 2/3, ya kan? Lalu ini dikali dengan 5 pangkat 3 dikali 1/6. Ya. Lalu ini dikali 1/5 pangkat setengah. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini habis dibagikan, jadi sisanya 4 pangkat 2. Lalu ini habis dibagi sisa 2 ya. Ya kan, jadi 5 pangkat setengah dikali dengan 1/5 pangkat setengah. Nah, 5 pangkat setengah dengan 5 pangkat setengahnya ini habis dibagi juga kan? Oke, ini tandain merah biar kelihatan ya. Habis dibagi ya, berarti sisanya tinggal 4 pangkat 2 ya. Hasilnya 4 pangkat 2 yaitu adalah 16. Nah, sehingga kita peroleh nih jawaban yang pertama adalah 16. Mana 16? Oh, ini 16. H, berarti kita punya huruf yang pertama adalah H. Gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan untuk yang kedua. Yang kedua kita diminta menentukan hasil dari ini. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini kita sederhanakan dulu bentuk yang ini. Udah 2 nih di depannya. Berarti kita ubah 3-nya sama 2-nya ya. Berapa nih? 3 itu ternyata adalah 2 tambah 1. Ya kan? Ditambah 2. Akar dari 2 itu adalah 2 dikali 1. Ya kan? Ini dikurang akar 2. Oke. Berarti dari sini kita dapat hasilnya adalah akar 2 ditambah dengan akar 1, ya kan? Ini dikurang lagi akar 2. Nah, akar 2 dikurang akar 2 adalah 0, ya. Berarti sisanya adalah akar 1. Berapa akar 1 hasilnya? 1. Nah, berarti kita dapatkan jawabannya adalah 1. Yang ini ya. Nah, berarti huruf kedua adalah A. Nah, kita sekarang tebak nih huruf yang terakhir. Untuk soal yang terakhir. Nah, soalnya adalah ini. Kita diminta menentukan nilai dari ini. Gimana caranya? Nah, caranya berarti ini ada 8, ada 2, basisnya beda-beda ya. Nah, kita samain dulu nih. Lebih mudah kalau kita ubah 8-nya menjadi 2 pangkat 3 kan. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3, berarti ini 2 pangkat 3, pangkat lagi X plus 1, ya kan? Dikurang dengan 2 pangkat 3X plus 1. Kita ubah dulu aja 8, 1. Ini 2 pangkat 3 dipangkatkan X, dikurang dengan 2 pangkat 3X plus 2, ya. Nah, ini pakai sifat ini lagi ya. Berarti kita kalikan, jadinya 2 pangkat 3 dikali dengan X plus 1 dikurang dengan 2 pangkat 3X plus 1 per ya, 2, 3 dikali X atau 3X ya, dikurang 2 pangkat 3X plus 2. Nah, ini kita kalikan dulu jadi 2 pangkat 3X plus 3 ya, dikurang 2 pangkat 3X plus 1 per 2 pangkat 3X dikurang 2 pangkat 3X plus 2. Nah, selanjutnya diapain lagi? Nah, kita coba uraikan ya. Coba di sini ya. Kita tuliskan lagi dulu. Oh, ini ya, 2 pangkat 3X plus 3 nih. Nah, kalau plus berarti bisa kita uraikan. Ingat ya, ada sifat ini. A pangkat M ditambah N itu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, kita ubah jadi seperti itu ya. Berarti itu jadi 2 pangkat 3X dikali dengan 2 pangkat 3, lalu dikurang dengan, kita lihat lagi, berarti ini 2 pangkat 3X dikali 2 ya. 2 pangkat 3X dikali dengan 2 per, berapa? Kita lihat lagi. Ini 2 pangkat 3X, ini berarti 2 pangkat 3X dikali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3X. Lalu yang ini dikurang dengan 2 pangkat 3X dikali dengan 2 pangkat 2. Kita lihat, di sini ada 2 pangkat 3X, di sini juga ada 2 pangkat 3X, berarti kita bisa faktorkan nih 2 pangkat 3X di sini. Ini 2 pangkat 3X kali 2 pangkat 3, sudah ada 2 pangkat 3X, berarti ini 2 pangkat 3. Dikurang, berarti ini dikurang. 2 pangkat 3X harus dikali berapa di sini supaya hasilnya ini?
Berarti kali 2 ya, karena ini 2 pangkat 3x kali 2. Ini dikurang dengan, ini juga sama ya, ada 2 pangkat 3x-nya. Nah, ini cuma 2 pangkat 3x saja. 2 pangkat 3x harus dikali berapa di sini supaya hasilnya 2 pangkat 3x dikali 1, ya kan? Dikurang. Nah, 2 pangkat 3x kali 2 pangkat 2. Sudah ada 2 pangkat 3x, berarti ini 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya gimana? Karena ini perkalian, berarti 2 pangkat 3x-nya bisa dibagi 2 pangkat 3x ya, hasilnya 1, ya kan? Berarti sisanya hanyalah yang di dalam kurung, 2 pangkat 3 dikurang 2 per 1 dikurang 2 pangkat 2, ya kan? Nah, kita peroleh 2 pangkat 3 adalah 8, dikurang 2 per 1 dikurang 4. Ya, 8 kurang 2 adalah 6, 1 kurang 4 negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 2. Berarti kita peroleh hasil dari ini adalah negatif 2. Nah, kita lihat di sini pilihannya negatif 2 adalah ya ini, I. Ya, berarti huruf yang ketiga adalah I. Sehingga kata yang terbentuk atau kata yang harus kita tebak itu adalah hai. Gitu ya. Oke, itu adalah tugas-tugas latihan-latihan soal dari eksponen. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.